Saya kira hadis itu ialah perkataan, perbuatan, dan pengakuan atau takrir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang disebut dengan hadis. Perkataan Nabi ada yang merekam, tapi merekam pakai ingatan ya waktu itu atau nulis. Nah, pertanyaannya adalah, benarkah Rasulullah pernah mengatakan pernyataan itu? Benarkah Rasulullah pernah melakukan perbuatan itu? Benarkah Rasulullah pernah memberikan pengakuan itu? Nah, ini harus diteliti. Nah, kekuatan sebuah berita atau suatu kabar itu tergantung validitas metodologi itu sendiri. Nah, ada orang yang berkonsentrasi untuk mengumpulkan hadis-hadis Nabi tadi itu ya, dengan kekuatan-kekuatan metodologinya luar biasa. Satu di antara yang sangat terkenal sebagai pengumpul hadis, yang sangat valid, yang kalau menurut saya tidak ada apa-apanya metode ilmiah sekarang ini kan, itulah Imam Bukhari. Ya, Imam Bukhari ini kan dari Bukhara sebetulnya kan, jadi dari Asia Selatan lah. Nah, Imam Bukhari ini terkenal sebagai Imamul Mu'minin fil Hadits. Jadi penghulunya orang-orang beriman tentang hadis. Kan kita kenal bahwa ada sejumlah nama-nama yang sangat populer sebagai periwayat hadis yang mu'tamad ya kan. Pertama adalah Imam Bukhari. Yang kedua Imam Muslim. Yang ketiga Abu Daud. Kemudian yang keempat Nasai. Yang kelima Ibnu Majah. Yang keenam adalah Turmuzi. Ini yang disebut nanti dengan Kutubus Sittah. Ada periwayat 7. Nanti akan ada lagi yang disebut dengan Kutubut Tis'ah. Ya. Di situ nanti ada Nasai, ada Darimi, dan ada ya ada yang mengatakan Ahmad bin Hanbal juga, Imam Ahmad. Tapi kita ambil misalnya Imam Bukhari. Imam Bukhari ini nomor 1 ini. Kenapa Imam Bukhari menjadi nomor 1? Karena syurut atau syarat-syarat yang dipasang sebagai kriteria hadis sahih itu sangat-sangat ketat. Begitu ketatnya ya. Pertama, sumber-sumber yang bisa diterima hadisnya itu menurut Imam Bukhari, pertama harus orang itu adil. Adil itu tidak pernah melakukan perbuatan kontroversi. Misalnya selingkuh itu nggak mungkin diterima hadisnya. Ya. Kemudian thiqah. Apa itu thiqah? Tidak pernah berbohong. Kapan orang itu tukang bohong, tidak diterima hadisnya dari sana. Ya, jadi thiqah itu betul-betul orangnya harus jujur, as-sidq amanah fatanah, ya, tablik itulah. Kemudian juga orang yang tempat kita menerima hadis itu, menurut Imam Bukhari harus muasarah dan liqa. Apa yang dimaksud muasarah? Muasarah itu saya dengan Mbak Meli. Kan semasa ini kita berjumpa kan, itu namanya sezaman. Tetapi tidak semua orang sezaman itu, semasa itu pernah berjumpa ya kan? Betul. Saya sezaman dengan siapa misalnya? Donald Trump, ya, Presiden Amerika. Tahun kelahirannya dan tahun kelahiran saya itu bisa dihubungkan. Oh iya, memang sangat mungkin untuk sezaman ya kan. Ya. Tapi belum tentu orang yang semasa itu pernah berjumpa. Kalau saya dengan Mbak Melia, saya hidup dalam abad yang sama. Itu namanya muasarah, sezaman. Dan kita berjumpa sekarang, itu namanya liqa. Syarat untuk bisa diterima hadisnya, berjumpa dan muasarah. Jadi semasa dan berjumpa. Ya. Walaupun berjumpa kita, walaupun sesama dengan kita, tapi kalau Mbak Meli non-Muslim, ya, saya nggak bisa terima hadisnya. Walaupun Mbak Meli Muslim, sesaman dan berjumpa, tapi Mbak Meli tidak thiqah, pernah bohong.
saya nggak terima hadisnya. Ya, walaupun sesaman mukmin, ya, tidak bohong, tapi tidak adil, pernah melakukan tindakan yang mendalimi orang, maka itu namanya tidak adil, tidak boleh juga diterima hadisnya. Jadi kriteria-kriteria seperti ini luar biasa. Dibandingkan dengan peneliti saintis, ahli sejarah, ahli sosiologi misalnya kan, ahli antropologi, yang penting ada sumbernya. Nggak usah diuji apakah itu pembohong ya kan. Tidak usah diuji apakah adil. Nggak usah diuji bahwa itu dari mana dia dapat informasi itu.